Alhamdulillah. Ini siaran langsung nggak? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian tasqif. Apa kemarin tasqif? Penambahan wawasan. Wawasan itu apa? Area pandang. Apa yang kalian ingat kalau saya bicara wawasan? Tinggi. Ya bagus. Itu artinya itu memori namanya. Itu namanya memori. Jadi mengingat pelajaran itu harus ada clue. Clue. Nah jadi mungkin bisa kalian jadi pinter atau cepat dapat nangkap pelajaran apapun. Kalau kalian bisa membuat clue tersendiri dari Waalaikumsalam. Silakan. Benar dari situ. Sampai mana saya tadi? Gara-gara antum nih. Tanggung jawab. Lupa saya. Clue. Jadi bikin clue. Pertemuan ini clue-nya ini. Misalnya pertemuan malam ini, clue-nya apa? Clue-nya si Anu ini datang. Siapa namanya? Ferdo yang dari Padang ya? Dari mana? Dari mana? Palembang. Ferdo datang malam ini. Ferdo itu clue-nya. Misalnya, clue itu tanda. Kayak tadi ketika kita bicara tentang wawasan, kalian ingat sesuatu yang naik. Itu ilmu. Jadi di sini bagaimana caranya kalian menangkap ilmu itu bagian dari wawasan. Dan harus ada tiap kali pertemuan itu apa yang kalian tangkap. Kalau tidak nanti percuma. Baik, misal pertemuan kemarin apa yang berkesan di hati kalian? Yang kalau ibu-ibu, pengajian ibu-ibu berkesan banget ustadznya yang berkesan kan teman. Apa yang berkesan? Yasir Arafat berkesan. Nama siapa Yasir Arafat? Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Di alam barzakh. Kalau orang wafat kemana dong? Masa kita mau bilang kekayangan? Jadi Hindu. Apalagi yang berkesan? Apa yang menarik? Apa yang bisa menarik dari saya? Saya ini apa yang bisa menarik? Jenggot. Emang di ustadz di sini nggak ada yang punya jenggot lebih panjang? Jenggot bisa menarik? Bisa. Ayo, apa yang bisa menarik dari saya ini? Ini nggak perlu mikir sebenarnya jawabnya. Yang bisa menarik dari saya ini hanyalah tangan. Bener gak? Udah nyambung. Ada yang belum nyambung, minum dulu. Jenggot bisa narik. Gimana caranya jenggot bisa narik? Yang bisa narik itu cuma tangan. Ya kan? Dapat ilmu satu. Ya. Dapat clue. Tali? Enggak, ini dari badan kita. Tali juga kalau gak kita tarik sama tangan juga gak ketarik-tarik. Ada sih yang bisa narik pakai gigi. Baik, oke. Sekarang kita mau masuk pada pelajaran pertama kita dulu. Yaitu pelajaran ini dimulai dari sejarah peradaban Islam. Dulu namanya SPI. Kalau ada kalian kuliah ada namanya kuliah sejarah peradaban Islam.
Atau kalau mau lebih umum kita bilang aja sejarah Islam sih sebenarnya. Sejarah Islam atau sejarah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Karena sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa awal kehidupan manusia ini adalah tauhid. Tauhid dulu apa syirik dulu? Tauhid. Ya. Nah, maka dan apa tujuan penciptaan Allah menciptakan manusia? Mana dalilnya? Oh, surah apa ayat berapa? Ayat 56. Baris keberapa? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Tergantung mushafnya. Tergantung mushafnya. Kalian pakai mushaf Madinah. Kalau saya nggak bisa pakai mushaf Madinah, harus mushaf lama yang nggak ada pojoknya. Nah, jadi tujuan penciptaan adalah untuk menyembah Allah. Maka semua penciptaan berawal dari tauhid. Dan tauhid itulah yang disebut dengan fitratullah allati ya fataran nasa 'alaiha la tabdila. Surah apa? Bentar, coba kalian perhatikan. Adiknya Sony kali. Coba perhatiin, mirip. kasih Sony, ini ada adik ente. Jadi ada yang mirip temannya Abdullah tuh. Ada salah seorang dai kita juga mirip sama antum ini. Siapa namanya? Falih. Falih. Farih. Pakai lam. Lam. Dari mana? Jadi sih. Oh, kirain dari Sukabumi. Dari mana Sony? Garut. Jadi awal adalah tauhid, dan tauhid itulah fitratullah. Apa arti fitratullah? Fitrah. Nah, al-fitrah. Apa arti al-fitrah? Zakat fitrah. Benar gak? Benar? Benar? Salah. Yang benar zakat fitri. Ayo, kenapa dinamakan zakat fitri? Zakat fitrah apa zakat fitri? Jangan, aduh. Oke. Fitrah. Kenapa dinamakan fitrah atau fitri? Apa bedanya? Ada tamar utara dengan enggak? Kenapa dinamakan zakat fitri? Jadi kerasin sedikit. Kalau fitri pakai ya nisbah. Mana ada ya nisbahnya? Itu fitr. Nggak ada ya nisbahnya. Ya nisbah itu bisa dipakai siapa saja. Kenapa dinamakan zakat fitri? Dalam zakat muannas, kalau fitri majrur karena mudhaf ilaih. Masya Allah. Gini. Kalau fitri. Bagus. Tapi tidak kena. Bukan itu yang dibahas. Kenapa dinamakan zakat fitri? Karena dia dilakukan di hari raya Idul Fitri. Dinamakanlah dia zakat fitri. Apa arti al-fitri? Buka puasa. Masa nggak ngerti iftar? Iftar artinya apa iftar? Berbuka atau membuka puasa. Peristiwanya itu namanya fitr. Lawan fitr apa? Saum. Lawannya fitr ya saum. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Apa artinya? Berpuasalah karena dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi kita kalau berbuka harus nunggu sebulan kemudian melihat hilal baru boleh berbuka. Ayo. Arti wa aftiru li ru'yati itu artinya berhari rayalah. Al-Fitr, maka dinamakan Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri?
hari raya buka puasa atau menghentikan puasa. Udah sebulan berpuasa, nah sekarang nggak lagi. Maka dinamakan al-fitr. Bukan hari raya kembali kepada fitrah. Ada hubungannya, tapi bukan itu. Bukan tidak ada urusan dengan fitrah sebenarnya itu. Nah, tapi kata al-fitr itu sendiri artinya apa? Fitratallahul lati fataran nasu 'alaiha. Fitrah itu artinya adalah awal penciptaan manusia. Maka dinamakan fitrah. Fitrahnya manusia adalah makan minum, tidur, menikah dengan, kalau perempuan nikah sama siapa? Itu namanya jawaban yang tidak jami' mani'. Menikah dengan lawan jenis. Jangan menikah dengan sesama jenis. Ya, menikah dengan perempuan. Baik, kalau perempuan nikah sama siapa? Ya. Jadi nanti itu dalam ilmu mantik. Kalian belajar mantik gak sih? Belum ya? Enggak apa belum? Apa memang enggak ada? Oh, harusnya ada. Tapi bagian dari tasqif lah. Cara menjawab. Nanti di usul fikih. Usul fikih belajar kitab apa? Dasar lah paling ya. Tapi kitab apa? Usul. Waraqat. Oke, dasar. Sampai situ. Enggak apa-apa lah, itu dasar. Nanti kalau kalian kuliah kalau udah belajar al-mustasfa misalnya atau Rawdatun Nadhir, ya maka akan ada muqaddimah mantiqiyah. Kalau dosen yang ngasih tapi di mantik. Apa mantik itu maksudnya? Kayak gini, kayak misalnya tadi. Sebuah ta'rif atau sebuah definisi. Nah, definisi itu dia harus ada nanti namanya jami' mani'. Panjang nanti kalau dijelaskan. Muttarid munakis. Nanti dengan banyaknya contoh kalian akan paham. Ya. Oke, gini tadi. Jadi kata fitrah, al-fitr, fatara. Nah, itu artinya ada surah Fatir. Apa arti surah Fatir? Ditulis itu pencipta kan? Tapi sebenarnya dia tidak sekedar terus apa bedanya dengan khaliq? Allah tuh Fatir apa Khaliq? Allah Fatir apa Khaliq? Ya dua-duanya. Tapi nggak bisa kita mengatakan Allah Fatir, nggak. Boleh misalnya Abdul Fatir. Fatir nama Allah bukan? Ayo, tauhid al-asma al-husna. Ada nama Allah Fatir? Ada? Ayo, ada yang geleng, ada yang ngangguk, mana nih? Coba kalian akurkan dulu deh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Asmaul Husna 99 apa nggak? Man ahsaha dakhalal jannah loh. Siapa yang menghafalnya masuk surga biarpun hadisnya dhaif. Ada. Fatir. Lihat aja di bawah Quran itu. Di samping Quran itu ada Allah Fatir. Fatir saja. Atau Fatir samawat. Dia nggak bisa mutlak Fatir samawat. Bukan Fatir. Tapi kalau Khalik saja. Jadi ada nama-nama Allah itu yang satu kata saja. Ada yang harus mudhaf ilaih. Misalnya itu tadi Fatir samawat. Kenapa? Karena maknanya beda antara Fatir dengan Khalik. Makanya Ibnu Abbas Bahrul mufassir, guru dari semua mufassir yang ada di kalangan sahabat Nabi. Dia tidak tahu makna Fatir. Loh kok bisa? Bukan dia tidak tahu, maksudnya apa sih bedanya antara Fatir dengan Khaliq? Dengan Ja'il. Ja'ala. Ja'il nama Allah bukan? Ja'ala ya ja'alu. Membuat, menjadikan. Apalagi bedanya dengan khalaqa yakhliqu. Ada beda. Tapi nantilah nanti kalian. Gini, Fatir artinya adalah menciptakan sebelum penemu pertama. Itulah namanya Fatir. Jadi ceritanya Abdul Abbas dia nggak paham apa arti Fatir. Sampai dia melihat dua orang Arab Badui berantem tentang sumur. Ini sumur ini punya siapa? Berkatalah satu orang, ana fatartuha. Aku yang fatartuhu. Fatartu artinya aku yang menemukan pertama kali. Silakan. Itu maksud fatara.
Kalau khalaqa dia menciptakan tapi nggak mesti pertama kali. Nah, kalau fatir itu dia yang pertama kali, sebelum dia yang bisa menciptakan itu, atau dia satu-satunya kayak gitulah. Fatar. Jadi sesuatu yang pertama kali ada, dia mengadakannya, itu namanya fatir. Nah, maka fatirus samawati wal ard artinya Allah lah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dan Allah juga badi'us samawati wal ard. Apa bedanya? Coba kalian badi'us samawati wal ard itu artinya apa dalam terjemahan? Pasti menciptakan juga, ya enggak? Lah terus bedanya apa dong? Beda. Dalam bahasa Arab beda kata, bahkan beda huruf aja beda. Badi' artinya yang menghiasi. Makanya ada kata bid'ah. Bid'ah itu artinya terhias, jadi indah. Badi' menciptakan dengan keindahan. Badi'. Kalau fatir, dia mau indah atau enggak indah, pokoknya kecipta aja. Nah, itu fatir itu artinya menciptakan pertama kali. Jadi maksudnya fatir itu hal pertama yang ada pada dalam kehidupan. Misalnya kita fitrah, maka ada kata fitrah. Fitrah artinya hal pertama yang ada dalam kehidupan kita itu adalah ini. Misalnya fitrah manusia lapar. Kalian udah makan belum? Udah. Kenapa makan? Fitrah, bagus. Karena makan itu adalah fitrahnya manusia. Itu namanya asal penciptaan. Boleh dibilang begitulah. Jadi kalau mau tulis silakan tulis. Fitrah itu artinya asal penciptaan, boleh. Asal. Jadi manusia itu diciptakan pada dasarnya dia lapar, ngantuk, harus kerja, harus nikah dengan lawan jenis. Apa maksudnya gini? Jadi kalau ada orang mengatakan LGBT, misalnya apa? Orang homoseks, liwat. Itu kenapa? Karena dia cacat bawaan lahir. Mungkin enggak? Tidak. Karena tidak, itu melawan fitrah. Sesuatu yang melawan fitrah tidak ada permaklumannya dalam agama dan itu penyakit. Tidak ada uzur. Jadi gini. Ada orang lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ada enggak? Buta dari lahir, ada? Bukan itu nanti kalau kalian belajar biologi. Yang SMA, ada namanya rekayasa genetika. Belajar nggak sih di ini? Masa sih semuanya pada nggak belajar, terus kalian belajar apa di SMA? Ada rekayasa genetika di biologi. Siapa yang SMA-nya jurusan IPA? Apa masih pada SMA kalian ini? Hah? Masih pada? Oh iya ya, enggak. Saya rekayasa genetika itu enggak di SMA. Kalau zaman saya dulu 93 SMA. Rekayasa genetika, genetika. Itu nanti ada namanya kromosom. Itu ada nama kromosom X, kromosom Y, ada namanya tautan, tertaut, link. Nanti kadang-kadang kenapa orang itu mirip bapaknya atau mirip ibunya? Ya itu kromosom itu tadi. Atau nggak mirip dua-duanya. Nah terus anak siapa dia? Ya anak bapak ibunya. Cuma ya mungkin kakeknya yang keberapa gitu. Makanya kan ada dalam hadis, ada orang sahabat Rasulullah mengeluh, ya Rasulullah kok anakku nggak mirip aku ya? Dia maksudnya, tapi dia nggak berani ngomong, bilang kalau dia sampai ngomong misalnya, jangan-jangan istriku selingkuh, nanti Rasulullah cambuk dia 80 kali karena kadzab. Jadi nggak berani. Jadi kata Rasulullah, maksudnya nggak mirip sama sekali. Jadi dia nggak mirip, mungkin kakek kamu yang keberapa sana. Jadi ada orang bapaknya belok, emaknya belok. Apa belok? Matanya lebar. Tiba-tiba anaknya sipit. Anak siapa nih? Ya mungkin aja entah kakeknya yang keberapa gitu, yang sipit itu. Jadi kalau kalian punya anak, kok nggak mirip saya? Ya bisa mirip kakek yang keberapa. Bahkan sampai ke Nabi Adam sana. Itulah kuasa Allah. Ya. Jadi itu namanya genetika tadi. Nah, jadi ada orang yang kadang-kadang tidak punya tangan, tidak punya kaki dalam lahir. Kenapa? Karena masalah genetika di dalam rahim itu pas pertautan kromosom itu tadi ada masalah. Banyak faktor. Nah, jadi mungkin dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Nah, tapi itu tidak menyalahi fitrah. Bisa saja terjadi. Ya cacat betul. Oke. Tapi tidak ada yang lahir dalam keadaan LGBT, tidak ada.
Mustahil. Itu gangguan faktor eksternal setelah dia lahir. Dari siapa? Syaitan. Makanya kalau mempelajari nanti, kita akan sampai, karena kita akan belajar tuh dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Maka kita akan singgah di Nabi Lut. Kita akan belajar kenapa kaum itu bisa ada gitu. Itu awalnya. Kenapa? Yang paling penting tuh dalam satu masalah di masyarakat, dimanapun, dalam kehidupan kalian, dimanapun. Kenapa itu harus? Kenapa sekarang harga naik? Orang tuh harus berpikir kenapa. Maka kalau sudah dia berpikir kenapa, bertanya kenapa, itu adalah langkah awal untuk tahu. Namanya kritis. Jadi dia bertanya, oh ini ada masalah. Kenapa? Nah, ketika dia bertanya kenapa, dia pengen tahu mengapa bisa begini. Nah, kalau dia udah tahu penyebabnya, maka dia bisa bertindak. Kalau gitu nanti biar nggak terjadi lagi, penyebab ini harus dipotong. Nggak boleh ada lagi, biar tidak ada penyebab ini. Gitu kan? Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya wawasan. Itulah pentingnya tathqif. Banyak orang belajar, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi dia tidak tahu kenapa begini begitu. Akibat apa? Banyak faktor. Salah satunya tidak belajar sejarah. Makanya kita memulai sejarah ini dari sejarah awal penciptaan manusia. Kita mulai dari Nabi Adam. Baik, masih dari Al-Fitr. Ya, nambah sedikit lah tentang kenapa dinamakan zakat fitri, karena dia dibayarkan pada hari raya Idul Fitri, wajibnya. Sebelumnya nggak apa-apa, sesuai dengan mazhab lah. Misal mazhab Syafi'i boleh di awal bulan Ramadan. Tetapi waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya adalah ketika matahari tenggelam masuk tanggal 1 Syawal, maka wajiblah bayar zakat fitri. Maksudnya ketika orang, ini jumhur tapi, ketika orang hidup di dunia pada saat matahari terbenam 1 Syawal, dia ada di dunia, maka dia wajib zakat fitri. Kalau tidak, maka dia tidak wajib zakat fitri. Misalnya orang itu meninggal pertengahan Ramadan, wajib dibayarkan zakat fitri kah? Tidak, menurut semua ulama. Udah tahu belum? Nanti kalian akan masuk pelajarannya dari fikih. Tidak wajib. Kenapa? Karena pada saat matahari tenggelam, maghrib tanggal 1 Syawal, dia tidak ada di dunia. Atau bayi yang baru lahir Isya nanti wajib dibayarkan zakat fitri? Tidak, menurut jumhur. Nanti ada perbedaan pendapat dengan Hanafi. Ala kulli hal. Jadi namanya zakat fitri itu adalah fitr. Kenapa dinamakan fitr? Karena membuka puasa. Membuka puasa itu namanya al-fitr. Al-fitr itu kalau orang Arab menyebut al-fitr adalah artinya apa? Makan pertama kali setelah sebelumnya nggak makan lama. Itu namanya al-fitr. Makanya sarapan itu dinamakan iftar. Tuftirun, dalam bahasa Arab. Aftartum tanawulul fitr. Kalau dalam bahasa Arab kan, ana atanawalul fitri fi sa'ati sadisah aulis sabi'ah, gitu kan. Kalau yang belajar bahasa Arab, apa maksud atanawalul fitr? Maksudnya sarapan. Kenapa dinamakan sarapan fitr? Karena sebelumnya dia lama nggak makan. Tapi dia tadi subuh dia makan. Enggak, itu maksudnya secara umum orang kalau tidur dia nggak mungkin makan, ya kan? Orang tidur makan ada dalam mimpi. Jadi al-fitr artinya adalah makanan pembuka. Nah, makanya dinamakan hari raya Idul Fitri itu hari raya fitr, hari raya buka puasa, bukan hari raya kembali kepada fitrah. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan fitrah. Makanya dinamakan zakat al-fitr karena zakat itu dibayarkan pada hari raya Idul Fitri. Adapun al-fitrah ini sebenarnya ini ada hubungannya, cuman tidak langsung begitu. Katanya sama, pasti ada hubungannya. Itu namanya dalam bahasa Arab nanti al-ishtiqaq. Baik ishtiqaq sughra maupun ishtiqaq akbar atau ishtiqaq asghar. Ala kulli hal. Ini nih yang kita maksud di sini al-fitrah yang ini. Bahwa fitrah penciptaan manusia adalah tauhid. Fitrah penciptaan semua makhluk, termasuk iblis. Iblis awalnya diciptakan dalam keadaan bertauhid. Ya iyalah. Allah yang menciptakan, dia beribadah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan dia
adalah, bahkan ada yang mengatakan dia jauh lebih tinggi ibadahnya daripada malaikat. Nah, ini makanya banyak hikmah dari si iblis ini tadi nih. Maka secara dasar penciptaan semua makhluk adalah bertauhid. Jadi belum ada syirik, belum ada ingkar Tuhan, dan pertama kali ingkar Tuhan itu iblis itu. Kenapa dia ingkar? Bukan dia syirik, enggak, karena ada kesombongan dalam hatinya. Itu. Jadi penyakit pertama makhluk sehingga dia menyeleweng dari ajaran Tuhan adalah sombong. Emang iblis sombong? Iblis sombong enggak? Mana dalilnya bahwa iblis sombong? Ayat itu. Aba wastakbar. Wa ma laka anta takabbara fiha. Akhruj innaka minas saghi. Jadi iblis tatakabbar. Baik. Jadi sudah paham artinya al-fitrah, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha dalam surah Ar-Rum itu tadi. Dasar penciptaan Allah. Coba buka Al-Quran deh, cari terjemahan, cari ayat fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Apa Departemen Agama menerjemahnya apa? Ayo. Ini belajar tuh ya. Kalau belajar tuh kalau mau dapat ilmu cepat harus capek. Kalau kalian begini aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kanan, keluar juga. Untuk mana kanan? Ini. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Jadi orang belajar harus capek. Jadi gini ya, kalau mau kita nanti belajar sambil push up 20 kali, mau nggak? Ayo push up sekarang. Kenapa harus ada capek badan? Nanti ada teori itu. Ketika di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapain sama Jibril? Diapain? Dipeluk. Sampai hatta balaganil jahdu, kata Rasulullah. Ya sampai sesak tuh. Pertanyaannya, ngapain Jibril iseng-iseng meluk Rasulullah segala? Ngapain sih? Ayo. Kenapa? Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Jadi saya juga nggak tahu. Biarkanlah itu menjadi, tapi paling tidak pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di balik itu. Karena nggak mungkin Jibril iseng. Pasti Allah yang nyuruh. Gemes sama Nabi Muhammad nih, peluk aja nggak ada itu. Pasti Allah yang nyuruh. Karena malaikat hanya memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau nggak mungkin dia iseng. Tiba-tiba Jibril gemes misalnya, enggak. Nah pertanyaannya, apa hikmah meluk itu? Ngapain sih harus pakai peluk-peluk segala sampai hatta balakanil jahad, sampai aku terengah-engah, kata Rasulullah. Pasti ada. Itulah orang Islam harus nyari itu. Kalau kalian belajar psikologi internasional, ada satu teori dikembangkan di Amerika sana, namanya teori grit. Apalagi itu grit, udahlah nantilah. Yang penting ada dulu. Banyak yang harus kita ketahui. Maksudnya, kalau kita terlalu santai, ilmu susah masuk. Tapi kalau kita ngaji sambil geraknya apa? Jangan cara ngambil buku lalu buka, itu dia capek kan? Ada aktivitas. Itu akan kalau enggak kalian akan ngantuk, ya enggak? Ya enggak yang belakang? Sampai mana kita? Oke, coba. Makanya ada satu hal, sama jadi saya teringat perkataan Imam Muslim dalam Sahihnya. Kalian belajar hadis belum? Udah pernah lihat kitab Sahih Muslim? Itu apa yang kalian lihat? Baca sampulnya doang apa baca isinya? Oke, apa keunikan dalam Sahih Muslim dibanding yang lain? Ada nantilah kita jelaskan pelan-pelan. Tapi maksud saya, Sahih Muslim itu sangat unik. Dibanding semua kitab, bahkan termasuk Sahih Bukhari. Sahih Bukhari termasuk
kalau mau bukan amburadul apa. Nah, kalau kalian jadi pengkaji, kalian akan memahami. Sahih Bukhari itu dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat, berapa kali disebut dalam Sahih Bukhari? Ada kali 1, 2, 3. Kalau nggak salah saya 5. Hadis nomor 1, hadis nomor 55, hadis nomor banyak. Ngapain diulang-ulang? Mana redaksinya beda-beda lagi. Muslim nggak ada pengulangan, ada tapi dikit. Misalnya hadis itu, hadis innamal a'malu binniyat, cuma satu tempat saja Muslim menyebutkannya dan semua mutabi'nya. Di situ. Jadi dalam Muslim ada namanya riwayat utama, ada riwayat mutabi'. Apa itu mutabi'? Nantilah kalian akan tahu, insyaallah. Yang jelasin jadi PR saja supaya kalian paham. Banyak banget ya yang harus saya ketahui. Ya. Makanya menuntut ilmu itu nggak habis-habis. Mana tadi? Kata Imam Muslim, dia habis mentakhrij sebuah hadis, itu adalah hadis tentang waktu-waktu salat, hadis Abdullah bin Amr bin As. Saya ingat betul itu sampai sanad-sanadnya pun saya hafal. Kenapa? Dia mentakhrij itu dalam beberapa jalur. Lalu setelah itu selesai, dia nyebutkan, qala Yahya bin Katsir, Yahya bin Abi Katsir berkata, la yanalul ilma birahatil jasad. Sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan bersantainya badan. Jadi harus lelah. Kenapa? Karena Muslim udah lelah nyari takhrij hadis itu. Makanya dia curhat di situ. Nanti kalian akan ketemukan. Kalau ada Sahih Muslim di sini, ada nggak sih barangnya? Harusnya ada. Nanti bisa minta belikan lah ya. Mudah-mudahan ada yang nyumbang kitab buat kita ini. Paling tidak kalian tahu, tadi itu saya nih sebenarnya pengen memperlihatkan apa isi laptop ini dalam proyektor. Kemarin kan ada proyektor ya. Siapa yang bisa mengoperasikan kalau di sini? Nanti dipinjam. Nanti tiap kali operator proyektor. Nanti bulan depan lah, kajian depan lah. Saya akan perlihatkan tapi nanti disiapkan ininya. Kalau terang begini dia nggak bisa juga. Mungkin kalau cari tembok mana. Nah, kainnya saya bisa nanti. Yang penting proyektornya bagus dan nyambung ke sini. Nah, nanti di situ akan saya perlihatkan banyak hal. Kita nonton film kita. Nonton film. Apa baca artinya fitratullah allati fatarana sana? Baca dulu ayatnya berarti artinya. Oke, cukup baca artinya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Gitu. Dia tidak terjemahkan berarti fitrah. Ini terjemahan mana? Apa dia bilang? Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Oke, tapi dia tidak menjelaskan apa itu fitrah. Maksudnya dia mencipta. Fitrah artinya mencipta. Bagaimana? Nah, kita lagi jelasin ini, tidak terjemahan bahasa Indonesianya tidak ada. Makanya al-fitrah maksudnya penciptaan awal, di mana itu akan dibawa terus oleh orang. Kan ada hadis, kullu mauludin, apa artinya? Setiap yang dilahirkan, maka dia dilahirkan. Oke, fitrah itu apa? Ada orang mengartikan fitrah berarti dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Dua orang tuanya jadinya menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Jadi maksud fitrah itu apa dalam hadis itu? Hadis Abu Hurairah itu? Apa?
kertas putih. Maksud fitrah itu artinya tauhid, Islam. Jadi setiap yang dilahirkan maka dia terlahir dalam keadaan beragama. Oke, sekarang bagaimana anak-anak orang kafir? Makanya ada khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau anak orang kafir, gimana nih? Ada anak orang kafir mati bayi mati. Masuk surga apa neraka apa? Ada rincian, ada khilafiyah para ulama. Ada khilafiyah. Ala kulli hal, maksud kata fitrah dalam hadis Abu Hurairah itu adalah Islam. Jadi setiap yang dilahirkan dilahirkan daripada Islam. Islam adalah fitrah. Di luar Islam menyelisihi fitrah, maka dihukum oleh Allah. Dia dihukum oleh Allah kenapa? Karena dia menyelisih fitrah. Kamu kan diciptakan Islam, kok kamu melenceng? Nah, gitu. Maka kembali lagi kepada LGBT tadi itu, dia melawan fitrah. Jadi kenapa orang bisa? Ya, harus hati-hati tuh. Terutama pesantren-pesantren yang, kenapa pesantren kan laki-laki semua? Banyak kasus-kasus itu, hati-hati. Siapa yang rada-rada langsung tonjok. Karena yang begituan, perhatikan, nafsu syahwat itu terapinya adalah disakiti badannya. Makanya kenapa zina dalam Islam hukumannya apa? Cambuk, bukan direndam di air, bukan pula di penjara, apalagi dikawinkan. Enak karena dia dicambuk. Setiap dosa yang dinikmati maka terapinya adalah disakiti badannya. Cambuk, minum minuman keras, miras, apapun namamu. Kenapa tunggu tawa? Enggak, lanjutin aja kalau apa loh. Yang lain pada gak ngerti nih, gak paham dia belum lahir dia. Lagu itu ada. Jadi minuman keras itu dinikmati, maka hukumannya cambuk. Dosa yang dinikmati itu namanya al-fahsya, fahisyah. Tapi kalau bahasa Al-Quran fahisyah maksudnya biasanya dosa berhubungan dengan kemaluan biasanya. Baik itu zina maupun liwat, itu dinamakan fahisyah juga. Dalilnya apa bahwa liwat atau homoseks itu dinamakan fahisyah? Wallazani, yang hafal Quran. Wallazani ya'tiyaniha minkum, apa artinya? Wallahi ya'tinal fahisyata min nisaikum. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Apa artinya? Dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan itu fahisyah. Fahisyah itu homoseks itu. Apa hukumannya? Fa'azuhuma, sakiti keduanya, kasih hukuman. Itu sebelum turun ayat rajam atau cambuk. Maksudnya di sini adalah itu dinamakan fahisyah. Jadi rata-rata namanya fahisyah dalam Al-Quran itu adalah dosa yang berhubungan dengan kemaluan, dinikmati. Maka itu susah hilangnya. Beda dengan dosa yang dari jenis mungkar. Mungkar, apa sih arti mungkar? Mungkar itu artinya dosa yang mana orang itu dia berlawanan dengan fitrah, orang nggak mau. Contohnya mencuri, merampok, membunuh, itu mungkar. Orang tuh nggak ada yang mau dari awal begitu. Karena dia tidak menikmati perbuatan itu. Kecuali kalau orang psiko, tapi itu kan kelainan. Ini orang normal. Orang normal biarpun dia jahat, perhatikan. Membunuh, mencuri, merampok, itu dia nggak mau. Biasanya orang melakukan itu kalau dia ada tujuan lain. Menikmati hasil rampokan, bukan menikmati rampoknya. Beda dengan zina. Zina itu yang dinikmati, zinanya itu. Hasilnya dia nggak mau. Kalau udah ada anak dia mau tanggung jawab? Enggak. Beda mencuri dengan berzina. Orang mencuri, yang mau dia nikmati itu hasil mencurinya. Proses mencurinya itu dia tidak nikmati karena takut. Mendap rumah orang, ada anjing aja dia udah kabur. Nggak enak mencuri itu. Coba aja. Mencuri nggak enak, tidak dinikmati. Tapi dia mau menikmati hasilnya. Nanti kalau sudah dapat,
Baru dia menikmati. Tapi kalau zina enggak, prosesnya dia nikmati, hasilnya dia nggak mau tanggung jawab. Jadi dosa-dosa yang dinikmati itu dia akan apa tuh? Tadi hukumannya biasanya disakiti badannya. Kenapa kita ngomong itu tadi? Kenapa tadi kita jadi ke situ? Dia ya dari LGBT kenapa jadi? Hukumannya. Yang saya bilang tadi kalau ada yang aneh-aneh tonjok, kenapa? Karena itu terapi buat dia. Ya. Jadi kalau di pesantren-pesantren itu banyak terjadi yang begitu-begitu. Kenapa? Karena siapa yang kontrolnya? Kalau orang pacaran laki perempuan itu bisa dikontrol. Ketahuan orang digerebek gitu kan. So misalnya ada orang datang kontrak rumah berdua laki-laki. Orang diizinkan nggak oleh pengontrak rumah? Pasti diizinkan, nggak ada masalah orang sama-sama laki-laki ini. Coba kalau laki-laki sama perempuan nggak nikah, kan orang nanya, udah nikah belum? Belum. Nggak boleh, ya nggak? Orang setahu bisa digerebek orang. Tapi kalau laki sama laki, siapa yang curiga? Aman dia. Nggak benar, maksudnya itu kenapa susah dideteksi? Maka dari itu pencegahannya adalah kalau ada yang miring-miring begitu, langsung kasih pelajaran. Dulu ada juga adanya geng nih, orang geng, karena ada yang pernah masuk geng gak sih? Tentu geng-geng jahat lah, geng motor atau apapun. Itu yang masuk itu harus digebuk dulu, yang keluar juga digebuk. Mau keluar dari geng, boleh, tapi digebuk dulu harus satu geng ini. Itu yang cerita orang-orang geng. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang ada bukan berarti di sini begitu, boleh begitu, enggak. Maksudnya apalagi kalau laki-laki capeknya badan itu bisa menurunkan banyak nafsu syahwat. Makanya yang laki-laki ini harus remaja-remaja ini. Karena laki-laki itu dia nafsunya gede, tenaganya kurang. Beda sama perempuan, dia bisa menahan. Kalau laki-laki susah menahan. Bagaimana supaya dia bisa menahan? Capekkan badannya. Bagaimana capeknya badannya? Entah kerja kek, manggul semen kek, atau gali sumur pakai cangkul, nebang kayu pakai kapak. Tahu nggak sih nebang kayu zaman kali masih ada nggak sih orang nebang kayu pakai kapak? Tahu nggak kapak? Udah nggak ada kali ya. Syukurlah saya masih mengalami itu. Maksudnya capekkan badannya, maka birahinya akan lebih lebih terkontrol. Ya kalau misalnya kayak santri itu harus ada pelajaran bela diri. Udah ada belum? Dulu ada kemarin ada belajar di kuburan situ belajarnya. Ada kickboxing. Gak tahu sekarang masih ini apa enggak? Coba nanti minta lagi. Maksudnya santri-santri, terutama santri-santri putra itu harus bisa bela diri. Ya, capekkan badan. Karena dengan capeknya badan itu pertama mengekang birahi, kedua, karena kan usia-usia kalian kan usia-usia muda. Kedua, bisa lebih cepat nangkep, makanya tadi itu. Saya bilang kemungkinan hikmah dari Jibril memeluk Rasulullah SAW di Gua Hira itu supaya dia lebih konsentrasi, fokus. Orang kalau capek dia akan fokus pada tujuan. Memang orang lagi capek itu mikirnya lelah kan? Beda antara lelah dengan capek. Gimana aja? Bukan. Apa namanya itu? Kalau lelah itu akhir dari effort. Dia harus istirahat, jangan dipaksa. Nanti dia pingsan. Maksud capek di sini ini badannya itu gerak. Jadi dia itu sebelum lelah itu apa namanya? Nah itu kenapa saya ingat teori grit Angela Duckworth namanya penemunya itu ada hubungannya dengan itu. Jadi ada namanya effort. Orang harus mengeluarkan effort. Apa tuh effort? Usaha keras. Usaha keras. Intinya lelah badan itu sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Intermezzo aja.
Baik, balik lagi kita kepada fitrah penciptaan Allah dalam keadaan tauhid, yaitu menciptakan siapa? Menciptakan Nabi Adam dalam keadaan tauhid. Ketika Nabi Adam diciptakan, sebagai orang Islam dan nantinya sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa Nabi Adam manusia pertama tidak dilahirkan, diciptakan langsung oleh Allah Ta'ala. Sekarang ada teori-teori mengatakan ternyata Adam dilahirkan. Tahulah maksudnya apa? Yang jelas sudah ngaco aja. Lalu bagaimana dengan manusia keturunan monyet? Misalnya, atau bukan keturunan monyet. Darwin tidak bilang manusia keturunan monyet. Satu garis keturunan. Nenek moyangnya ada. Nenek moyang manusia dengan monyet itu sama itu maksudnya. Jadi kita sepupuan. Itu kira-kira. Dengan monyet. Tapi itu sebenarnya itu teori-teori banyak menggelikan juga sih, tidak terlalu. Kadang-kadang orang tuh percaya dengan teori model begitu tuh lebih karena ini aja, cari-cari sensasi aja. Ya sebenarnya nggak penting-penting amat. Kita meyakini bahwa kehidupan pertama ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala menciptakan Adam, menciptakan malaikat, menciptakan semualah, iblis, jin, menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, makhluk hidup maupun makhluk mati. Masing-masing porsi, termasuk hewan. Nah, manusia pertama adalah Adam dalam keyakinan tauhid, agama-agama tauhid. Terus yang manusia purba yang ditemukan tulangnya itu gimana tuh? Meganthropus erectus, Homo erectus, Homo sapiens dan lain sebagainya. Kalian belajar nggak ini? Ada dulu pelajaran sejarah. Kalau dihilangin semua pelajaran begini nih, mau jadi apa generasi bangsa ini nih? Ada manusia purba di Jawa ini ditemukan beberapa, di beberapa pulau ada di Indonesia ini, yang katanya udah usianya jutaan tahun, ribuan tahun. Mengukurnya gimana sih jutaan sekian-sekian? Ada alatnya, ada alat pengukurnya. Misalnya nih, tanah ini berapa tahun, ini benda ini tulang ini berapa tahun, itu ada teori, ada ininya, ada ukurnya lah, nggak sembarangan, ya, bukan ilmu jampi-jampi. Pohon misalnya, pohon, tahu nggak kalian mengetahui umur pohon? Pohon tuh kalau ditebang, dia ada lingkaran-lingkaran, itu namanya lingkar apa? Biologi ada. Namanya lingkar tahun. Kalau kalian lihat lingkarnya ada jumlah 30, berarti pohon itu umurnya 30 tahun. Gak pernah lihat kan? Oke, kita nebang pohon nanti. Gaji kita pohon, lihat lingkar, itu ada namanya lingkar tahun. Mana sih ini yang sekarang nih? Jadi belajar apa di sekolah? Kalian belajar apa di sekolah? Nah, itulah pentingnya tasqif ini. Ya. Ternyata yang perlu dipelajari itu bukan cuma hafal Quran, hafal hadis, tapi juga hafal berapa lingkar pohon. Silakan. Oke, mana tadi? Jadi semua diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan penciptaan. Termasuklah Adam, diciptakan oleh Allah Ta'ala di surga. Itu adalah keyakinan. Jadi tidak ada yang. Lalu bagaimana manusia purba ini tadi? Ya bisa jadi dia makhluk apalah, hewan atau mungkin dia bukan hewan. Sekarang kan ada orang utan. Bagaimana orang? Oh, namanya aja orang utan. Dan itu kalau kalian belajar bahasa Inggris, tetap aja namanya orang utan. Jadi nggak diterjemahkan. Apa bahasa Inggrisnya orang utan? Tidak ada, orang utan. Simpanse beda. Simpanse dengan orang utan beda. Simpanse itu hitam, orang utan kuning. Dan beda, nggak bisa kawin. Emang bisa orang utan kawin sama simpanse? Ada teori dalam teori biologi, dua hewan berbeda spesies bisa kawin. Contohnya, kuda dengan keledai, jadilah dia namanya bagal. Itu ada nanti dalam fikih. Nah, kalau udah gitu dia najis, haram apa tidak? Nah, ikut yang haram. Kuda dengan keledai, kuda halal, keledai haram, anaknya bagal, ngikut yang haram. Terlepas mau emaknya atau bapaknya. Kenapa mereka bisa kawin menghasilkan satu spesies baru? Karena beda, mereka satu genus namanya, biologi lagi tuh. Itu namanya ilmu taksonomi, pengklasifikasian jenis, spesies, genus, ordo dan lain sebagainya. Kerbau sama sapi bisa kawin nggak? Bisa. Nanti dari anaknya, entahlah apa.
sabau atau apalah namanya, terserah. Yang penting bisa. Tapi kalau sapi sama kambing nggak bisa, karena beda ordo. Serigala sama anjing bisa. Nanti hukumnya akan ikut anjing, baik dari segi kenajisan maupun keharaman. Emang serigala najis? Serigala nggak najis. Menurut maksudnya menurut jumhur ya, kecuali Hanafi. Kalau Hanafi semua hewan buas najis. Tapi kalau misalnya air ember diminum serigala, cucup 7 kali nggak? Tapi kalau anjing, iya. Jadi beda antara serigala dengan anjing. Nah kalau dia kawin serigala dengan anjing, lahirlah anaknya, apalah namanya, Srijing atau apa. Itu nanti ikut hukum anjing. Dalam kitab-kitab fikih kalian belajar, coba lihat Abu Syuja. Udah belajar Abu Syuja belum? Mantan Abu Syuja. Apa kata Abu Syuja di situ? Wa kullu hayawanin tahirun illa al-kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Udah masa belum belajar, terus kalian pikir belajar apa? Itu kan bab taharah. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi, atau hasil perkawinan antara keduanya, anjing kawin sama babi, atau perkawinan salah satunya. Nah, itu kan tidak mungkin, tapi dalam fikih dibahas seandainya. Ini tidak mungkin. Jadi kalau misalnya anjing kawin sama babi, lalu lahirlah spesies baru bernama jingbi atau apa? Bajing. Kalau bajing. Bajing udah ada spesies bajing. Apalah namanya? Maka dia haram dan najis. Kalau mazhab Syafi'i, babi itu sama dengan anjing, cuci 7 kali. Kalian belajar gak sih? Nggak, fikihnya kalian belajar kitab apa? Iya itu Fathul Qarib itu itulah. Fathul Qarib itu syarah Abi Syuja. Udah sampai situ belum? Oh, kalian yang tahun lalu ya. Apa mengartikan itu? Kullu hayawanin tahir illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Yang lahir dari keduanya, maksudnya anjing kawin sama babi. Au min ahadihima, atau salah satunya. Anjing sama kambing, babi sama itu, maka anaknya itu ngikut si babi atau si anjing. Dan dalam mazhab Syafi'i, babi hukumnya sama dengan anjing. Kalau babi menjilat bejana, cuci 7 kali. Itu Syafi'i dan Hambali. Mana tadi? Jadi itu masalah genus spesies gitu misalnya. Tadi kita bicara tentang manusia purba, tadi dia hewan ataukah manusia purba, namanya kan manusia purba. Nah, orang utan dengan simpanse bisa nggak? Nggak tahu saya, orang utan sama simpanse bisa kawin apa tidak. Nanti anaknya jadi apa? Belang lah kan. Orang utannya kuning, simpansenya hitam. Dari anaknya jadi apa nanti? Bisa saja terjadi. Nah, itu nanti ditentukan oleh ilmu itu. Dia satu genus nggak? Kalau satu genus bisa kawin. Kalau nggak bisa. Maksudnya kalaupun kawin ini tidak jadi anak. Beda genus namanya. Kayak kambing dengan sapi nggak bisa. Kambing sama domba bisa nggak? Mungkin bisa, mungkin bisa nanti jadi spesies baru. Apalah namanya? Mungkin dia jadi domba. Itu berlaku juga tumbuhan, sama dengan tumbuhan. Cempedak berbuah nangka. Kalian dengar nggak? Pepatah orang Melayu. Sekarang udah ada nangkadak namanya. Tapi kalau tumbuhan itu lebih fleksibel. Misalnya durian kalian sambung dengan jambu. Jadi dia buahnya jambu tapi tinggi 20 meter. Gimana mengambilnya? Bisa. Tapi nggak tahu saya kalau durian sama jambu di stek satu ini bisa jadi apa dia? Atau malah jadi batang kering. Nah itu ada ilmunya. Nah maksudnya tadi antara manusia purba ini dengan manusia ada hubungannya atau tidak? Jawabnya tidak kalau dalam Islam. Bahwa manusia adalah satu, bukan spesies. Kalau kita belajar biologi, manusia ini adalah salah satu spesies. Apa itu spesies? Apa spesies? Jenis paling kecil. Jenis paling kecil, spesies. Manusia ini spesies. Dan kita disebut termasuk adalah keluarga hewan. Kita dianggap hewan. Hatta dalam ilmu mantik. Makanya dalam ilmu mantik itu al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang
berakal. Natik itu artinya berakal, bukan bicara ya. Banyak yang salah terjemah. Hayawanun natik artinya hewan yang bicara. Semua hewan juga bicara. Cuma kita nggak tahu, bukan. Natik kok itu artinya berakal. Nggak tahu apakah penemu ilmu mantik terpengaruh Darwin atau gimana, wallahu alam. Tapi gini, bahwa manusia itu adalah satu jenis tersendiri, berbeda dengan hewan, berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat. Maka tidak bisa saling kawin. Kalau ada orang kawin sama hewan, nggak jadi apa-apa. Orang kawin sama jin, nggak jadi apa-apa. Nah, sekarang banyak orang ngaku-ngaku kawin sama jin, nikah sama Nyi Roro Kidul. Bisa nggak? Bisa saja, tapi tidak akan jadi anak. Dukun-dukun itu, dukun-dukun tukang tuh, kadang istrinya hamil. Karena paman saya ada, dia dukun, jadi istrinya hamil. Tapi dia tenang aja katanya, nanti juga kempes sendiri katanya. Benar, berapa sampai bulannya dia kempes sendiri. Kenapa? Ya karena mungkin jinnya, namanya dukun kan dia pasti punya jin. Mungkin jinnya nitip atau gimana. Maka tidak ada istilahnya orang kawin sama jin terus punya anak, nggak ada. Kalian pernah dengar orang kembaran buaya nggak? Banyak itu di Sulawesi. Oh, di Kalimantan pun ada. Di Maluku mungkin ada kali ya. Kok kembaran buaya beneran? Jadi ketika dia lahir, nongol pula seekor buaya. Langsung masuk ke sungai. Ada, dan itu nyata. Itu bagaimana ceritanya? Ya mungkin jin nitip di rahimnya itu atau gimana lah. Kan jelas Rasulullah dalam doa bersetubuh. Kalian gak usah hafal ya. Belum saatnya. Supaya apa? Supaya tidak diikuti oleh syaitan. Nitip anak ke situ. Allah alam. Maksud saya dari penjabaran ini. Jadi kita ini kalau menjabarkan materi taskif ini memang bisa meluas kemana-mana. Sampai ke bulan matahari dalam perut bumi pun kita bisa sampai. Kalau nggak di stop. Jadi maksudnya manusia bukan spesies dari hewan. Manusia. Keturunan Adam dan Hawa. Tidak ada keturunan lain. Nah, itu aja intinya. Jadi tidak ada keturunan Homo sapien, Meganthropus erectus, Paleojavanicus. Itu manusia-manusia purba yang ditemukan kerangka-kerangkanya. Enggak ada. Lalu siapakah mereka? Ya bisa jadi mereka adalah hewan yang dulu diciptakan oleh Allah lalu punah. Bisa jadi. Jadi gini, teori Darwin itu enggak juga semuanya salah, enggak. Nanti dalam teori evolusi itu nanti ada namanya evolusi itu gini. Jadi yang kalah tidak mampu beradaptasi dengan alam, dia akan punah. Misalnya dia mengatakan gini nih. Kalau tidak salah lah, gajah itu tadinya belalainya gitu kayak tapir. Tahu tapir gak? Karena susah ngambil air akhirnya panjang sendiri belalainya. Tahu apa enggak itu? Tapi memang ada dalam teori evolusi itu. Jerapah itu katanya konon karena sering manjat pohon gitu akhirnya lehernya jadi panjang. Tapi mirip-mirip dengan legenda orang tua juga nih Darwin. Tapi dia bilang begini, ada yang bisa bertahan, beradaptasi, namanya adaptasi. Ada yang tidak bisa bertahan. Yang tidak bisa beradaptasi dia akan punah. Nah mungkin manusia-manusia purba ini masuk dari yang punah-punah itu mungkin. Wallahu a'lam. Lalu, makanya malaikat ketika Adam diciptakan dia ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi dia sudah melihat adanya makhluk mungkin di bumi itu yang seperti itu. Nah sekarang kau akan menciptakan lagi yang mirip itu, ya Allah. Mungkin sama kali dengan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi malaikat telah tahu di bumi itu ada makhluk model begitu. Jadi penciptaan manusia adalah makhluk khusus, tidak ada hubungannya dengan hewan. Itu akidah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Terus nanti dari tulang rusuknya diciptakan Hawa. Sahih nggak sih hadis tulang rusuk ini? Nah, itu ada yang menggugat. Tapi dia sahih, dia sahih. Tapi bagaimana cara menjawab gugatan orientalis? Itu nanti ada ilmunya. Itulah kita perlunya tasqif. Adam diciptakan.
tinggal di surga. Lalu apa yang Allah berikan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Apa artinya? Allah, coba buka terjemahan. Dia menerjemahkannya apa sih? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam, itu kalau letter luck-nya, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, semua nama dia. Apa maksudnya mengajarkan semua nama? Nama siapa ya Allah? Nama apa coba? Nama hewan, nama ikan. Terus nanti Adam dapat sepeda gitu. Kalau nebak nama ikan. Nama apa? Coba, apa terjemahannya di situ? Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ya, oke. Kira-kira kalau kalian pahami dari situ apa? Nama-nama benda semuanya maksudnya apa? Coba explore saja ke dalam kitab-kitab tafsir apa maksud nama-nama itu. Tapi yang jelas adalah bahwa Allah telah mengajarkan semua ilmu kepada Nabi Adam. Maka kalau kita mau katakan siapakah manusia terpintar? Ya Adam, karena dia murid langsung dari Allah. Masa iya murid Allah kalah sama murid manusia? Itu logika, itu namanya dilalatut talazum. Atau dilalatul iltizam. Sama dengan mana yang lebih ganteng, Nabi Adam apa Nabi Yusuf? Orang kan akan menjawab Yusuf, karena Yusuf terkenal kegantengannya. Betul, Yusuf disebut terganteng, tapi tidak disebut terganteng. Lalu orang menjawab Adam lebih ganteng. Emang ada dalam Al-Quran Adam paling ganteng? Lalu kenapa orang bisa menjawab begitu? Dan dilalatul iltizam, karena dia diciptakan langsung oleh tangan Allah. Dan apa yang Allah ciptakan langsung tidak mungkin. Intinya Adam itulah yang paling sempurna dalam bentuk. Maka semua manusia yang lahir setelah sampai kiamat nanti, dalam hadis itu ada sekian persentase dari wajah, kulit atau apanya Adam gitu. Tidak akan melenceng dari itu. Wah, itu kita mungkin nggak kepikir, itu kuasa Allah. Tapi nanti di akhirat kita akan ketemu, oh begini. Jadi saya dapat apanya Nabi Adam nih. Oh, saya dapat pori-porinya dikit dari Nabi Adam. Ya, kayak gitu. Jadi semua kita ini ada Adamnya di sini nih. Di apanya lah gitu. Di gen, bukan di gen apa? Ini mungkin bagian pipinya dikit sini mirip. Gimana mau ngelihatnya? Pakai mikroskop. Oh, ininya mirip Adam. Oh, ini mirip Adam dari mana? Dari bulu hidungnya, misalnya. Iya, kayak gitu. Jadi ada Adamnya di situ. Ada, dan maksudnya ini nih dari entah Adam, bagian Adam mana kita ini. Nah, intinya dialah yang disebut dengan ahsanu taqwim itu, Adam, Nabi Adam. Nah, keturunannya dapat persentase. Jadi kalau mau dikatakan yang terbaik dari segi penciptaan, otomatis ya Adam, karena dia diciptakan langsung oleh Allah fi ahsani taqwim. Jadi walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Jadi Allah langsung yang menggambar Adam itu. Pasti sebaik-baik bentuk dong. Maka jadilah Adam pasti paling ganteng dan pasti paling pintar. Karena Allah langsung yang ngajarnya. Dia adalah muridnya Allah. Jadi sanadnya ilmu Nabi Adam dari Allah langsung. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang ada sekarang ini sudah diketahui oleh Nabi Adam. Cuma dia terputus saja. Oh, Nabi Adam sudah tahu matematika, sudah tahu apa? Ini nih komputer. Udah tahu AI nggak ya Nabi Adam ya? Agak perlu AI. Dia bisa AI lah yang ngikutin dia. Misal. Jadi ilmu zaman dulu lebih modern. Zaman Nabi Adam maksudnya. Ya, iya. Orang Allah yang mengajarkannya langsung. Apa susahnya bagi Allah? Ilmu-ilmu yang ada sekarang ini kan pengembangan-pengembangan yang mungkin sisa-sisa zaman dulu. Ada ilmu-ilmu yang tidak dikuasai orang sekarang. Misalnya itu cerita Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Balqis sekedip mata. Dan itu mengalahkan ilmunya jin. Berarti kalah sakti jin. Pakai ilmu apa dia? Sampai sekarang belum terpecahkan. Itu siapa sih orang? Karena orang itu manusia.
Tahu kan kalian ceritanya? Ya, manusia, seorang alim yang bisa mengambil istana Ratu Balkis. Kalian kalau ke Yaman, ya saya udah ngelihat ininya, singgasananya. Enggak, bukan singgasananya, maksudnya istana Ratu Balkis itu ada. Kalau ada proyektor saya bisa lihat kan, saya ada di situ. Jadi sementara jadi Ratu Balkis. Di Sabah sana, di Ma'rib. Dia bisa mindahin itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Apakah dia? Itu sampai sekarang belum terpecahkan. Tapi ada ilmunya berarti. Berarti dan sekarang orang belum mampu. Orang bisa naik ke bulan, tapi orang itu bisa memindahkan. Ada orang mengatakan itulah yang disebut dengan ilmu lorong waktu. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ilmu itu telah diketahui oleh Nabi Adam. Karena apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemungkinan besar itulah maksudnya. Jadi semua ilmu telah diketahui oleh Nabi Adam. Jadi yang paling pintar adalah Nabi Adam, paling ganteng juga Nabi Adam. Karena diciptakan oleh Allah langsung. Nah, lalu apa yang kita ketahui? Tidak banyak. Yang secara nas yang kita ketahui dari Nabi Adam apa? Ya bahwa Nabi Adam tingginya 60 hasta. Berarti 30 meter. Berarti Nabi Adam tinggi 30 meter. Ya udah, itu ada dalam nas hadis soalnya. Tinggi Nabi Adam 30 meter. Makanya Nabi Adam tidak takut jalan sendirian. Loh, nanti kalau ada dinosaurus bagaimana? Orang ngukur. Dinosaurus tinggi 18 meter. Nabi Adam 30 meter. Udah tendang aja lah dinosaurus. Gak ada yang... Gak akan ada itu yang bikin perbandingan begitu. Jadi zaman itu, zaman Nabi Adam atau zaman sebelum adanya manusia, jin dan segala macam itu, dia berkeliaran saja di muka bumi ini. Makanya ada yang mengatakan itu tadi manusia-manusia purba itu ada yang mengatakan jenis jin. Loh, kok bisa ada wujudnya? Dan memang jin ada wujudnya kok. Tapi dia ada makhluk halus. Ya, sejak kapankah jin menjadi makhluk halus? Wallahu alam. Karena jin itu bisa saja dia ada dalam kehidupan manusia tapi menjelma. Dia harus menjelma dulu. Ya, tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Jadi dia menjelma dulu. Jadi tergantung pikiran orang. Suruh menjelma apa aja. Rambutnya panjang, pakaian putih. Kuntilanak namanya. Oke. Nanti kalau di pikiran itu kan pikiran orang Indonesia. Kalau pikiran orang Barat mana ada kuntilanak? Karena dia nggak mikir kuntilanak. Makanya kalau muncul kuntilanak di sana, kamu siapa? Paspormu mana? Pergi sana. Tapi apa yang muncul di Barat sana? Dracula, hantunya pakai jaket karena dingin. Jadi ada kedinginan juga. Jadi apa yang dipikirkan orang itu sebegitulah jin itu muncul. Jadi makanya kalaupun kalian ketakutan di kuburan, berpikirlah wanita cantik. Nanti dia muncul sebagai wanita cantik. So, kalau kalian berpikir punggungnya bolong, muncul dia sundal bolongnya. Nah maksudnya jin menjelma itu iya ada, bisa. Ya, dan dia adalah bagian dari makhluk ini, makhluk di alam ini. Balik lagi kita kepada Adam, iblis, malaikat, 3 makhluk yang ada di sisi Allah kala itu di surga. Dan inilah nanti akan dimulai sejarah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini pemanasan dulu dan semoga kalian menemukan clue. Ada nggak nemukan clue apa nih yang saya omongin ini? Masing-masing akan punya clue sendiri-sendiri. Apa yang berkesan dari ilmu apa yang udah didapat tadi nih misalnya? Misalnya apa? Apa misalnya? Apa yang berkesan nih kalian? Jangan apa? Bahwa ilmu itu harus ada lelahnya badan. Oke, apa lagi? Ya masing-masing lah ya. Mungkin kalian masih malu-malu atau kebingungan. Inilah tadi nih. Kalau terlalu santai, lepas semua ilmu itu. Mungkin perlu dicapekkan kali badannya. Sebelum belajar kita push up dulu kali. Atau dipeluk. Seperti Jibril meluk Rasulullah SAW. Nggak, itu sampai sekarang belum ada penelitian
Kenapa Jibril harus meluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira? Lalu maksa-maksa nyuruh baca padahal jelas-jelas ya Jibril pasti tahu lah ini Muhammad pasti tidak bisa baca. Lalu kenapa disuruh baca orang yang nggak bisa baca? Apa maksudnya Iqra di situ? Satu, kedua kenapa harus main peluk-pelukan segala? Pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah iseng, nggak mungkin. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Tinggal kita bisa mikir nggak. Nah sampai sekarang sih belum tahu, belum ada pensyarah hadis maupun mufassir atau ahli sejarah yang bisa mungkin menggali tapi yang kira-kira sangat rasional bisa diterima itu mungkin belum. Atau ada bukti empirisnya. Empiris itu apa? Ada bukti nyata. Nah bisa jadi kalau kita menduga itu tadi hubungannya. Orang yang mendapatkan tugas berat seperti Rasulullah SAW ini kan mendapatkan tugas berat untuk menyampaikan tauhid di saat orang pada syirik semua. Berat tugas ini. Lalu apa yang harus dilakukan untuk tugas berat? Gak bisa dia hanya sekedar lari ke goa terus santai tidur zikir. Ringan sekali apa yang kamu lakukan. Kamu harus capek, harus lelah. Dibuat dulu lelah. Mungkin itu perkiraan saya, wallahu a'lam. Nah, nanti itu bisa kita explore. Kenapa nih di Gua Hira Jibril tuh harus meluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia tak bisa bernapas, ya. Mungkin itu ada hubungannya dengan penugasan. Maka ada yang menarik ketika kita membaca teori gridnya Angela Duckworth tentang effort. Teori grid itu maksudnya gini, effort, usaha. Pernah dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau besok kiamat, lalu di tanganmu ada 1 biji kurma, fasilah, wa fi yadi ahadikum fasilah, wa istata'a yaghrisha falyaghrisha, dan dia masih bisa sempat tanam dulu. Buat apa ya Rasulullah? Besok kan kiamat, kenapa harus ditanam lagi? Pernah dengar hadis itu enggak? Nah, kalau kalian bisa baca itu saya tulis dalam artikel saya di web pesantren Binansan Kamil. Ya, enggak, hadis itu ada. Hadis itu menjelaskan bahwa biarpun besok kiamat, kalau masih sempat nanam pohon, nanam. Pertanyaannya, apakah ini bukan perbuatan sia-sia? Kan besok kiamat. Ngapain nanam lagi? Enggak, dalam Islam itu enggak sia-sia. Dalam teori grid itu sia-sia. Tapi dalam Islam tidak sia-sia. Kenapa? Karena Islam bukan tidak mementingkan. Pokok utama dalam ajaran Islam adalah imtithalul amr. Bukan tahsilu ma'amr. Bukan hasil, tapi proses. Itu yang dipentingkan dalam Islam. Makanya ketika kalian jihad, tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban kalian harus menang melawan musuh. Yang dituntut adalah kalian berjihad. Allah suruh perang. Mau menang atau enggak itu urusan Allah. Kan bagaimana hukumnya kita berjihad tapi enggak menang-menang? Sia-sia? Ini banyak orang bilang, itu di Hamas, di Palestina, para berjuang tapi enggak menang-menang. Sia-sia dong. Kita tidak disuruh untuk menang. Kita disuruh untuk berjuang melawan. Ada hukum syar'inya. Kalau musuh sudah masuk wajib perang. Udah. Kalian mau habis semua atau mau habis urusan Allah. Yang penting kalian perang. Nah, itu bedanya antara teori grid Islam yang disebut dengan ikhtiar maupun al-himmah dengan grid sekuler. Tapi ada irisan, bagus. Kita tidak menolak semuanya. Tapi kita bisa memilah mana yang Islami, mana yang tidak. Kalau orang gridnya ini, jadi gini, orang-orang sekuler dengan teori grid ini gini. Semakin tinggi effort orang dengan syarat dia fokus, maka dia akan mampu mencapai apa yang dia tuju. Contohnya apa? Penghafal Al-Quran. Kita mau penghafal Al-Quran. Coba tunjuk tangan siapa yang sudah 30 juz. Tunjuk tangan. Oh kalian udah lupa atau tinggal 5 juz soal. 30 juz. 1, 2, siapa lagi? Baru 2 orang. Baik, kalian yang belum 3. Enggak, tunjuk tangan aja, enggak apa-apa. Kalian lihat kamera, banyak yang cari mantu di situ tuh. Oke, yang belum 30 juz. Dengarkan nih.
yang masih 2 juz, 3 juz. Kalian mau nggak sampai 30 juz? Mau nggak? Ya kalau mau mungkin semuanya mau. Persoalannya mau seberapa kuat mau itu menjadi usaha untuk mendapatkan hasil. Itu namanya grit. Jadi kalau itu bukan sesuatu yang mustahil soalnya. Orang hafal Quran 30 juz itu mustahil emang? Enggak, bukan mustahil. Tinggal si fulan ini malas apa enggak. Jadi sekarang kalau dia enggak dapat karena dia malas aja. Waqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min udah dimudahkan oleh Allah. Jadi semua orang bisa hafal Quran kalau ikhtiar. Kalau malas sih semua juga enggak bisa. Jadi ada nenek-nenek baru mulai belajar Al-Quran dari abata di umur 65 tahun. 5 tahun dia hafal 10 juz kalau tidak salah. 65 tahun. Dan pemuda-pemuda yang baru 25 tahun gak bisa apa-apa. Karena kebanyakan mikir yang lain-lain, yang tidak bisa juga dia capai. Dia hayalkan perempuan-perempuan cantik, dia tidak juga bisa mendapatkannya. Dia hayalkan mau jadi kaya, tidak bisa juga dapat. Karena itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya menghafal Al-Quran, itu sesuatu yang diperintahkan dan pasti dapat kalau mau ikhtiar. Dengan teori grit itu bisa. Misalnya apa lagi? Ini yang mungkin belajar. Ini untuk pelajar nih. Kalian mau mengetahui apa nih? Misalnya pengen bisa bahasa Arab. Pengen bisa bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab di sini kan. Yang nanti kalian yang mengukur sampai di mana kemampuan kalian hasil belajar itu. Ya kan? Kalau orang yang nanti mau dalam teori grit ini, dia harus menetapkan fokus ininya di sini. Ada beberapa langkah. Nah, saya harus sampai di sini. Maka dia harus fokus menembus itu. Bagaimana caranya? Harus komitmen dengan langkah. Nah, kebanyakan kita tidak komitmen dengan langkah. Mau hafal Quran, kan kalau mau hafal Quran, teorinya aja lah, yang ringan-ringan aja. 1 hari misalnya 1 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat, berarti kita bisa hafal 6.000 hari. Ya kan? Tapi nggak mungkin orang 1 hari 1 ayat. 6.000 hari berapa tahun? 360 kali 10 3.600. Terlalu panjang lah kalau sampai 10 tahun baru hafal Quran. Enggak. Katakan mungkin 10-nya. Ya udah, mungkin dalam 2-3 tahun, 4-5 tahun paling lama orang bisa hafal Quran kalau fokus. Di semua pesantren tahfiz bisa. Ya enggak? Semua pesantren tahfiz, terlepas nanti habis dia lulus dia masih ingat apa tidak, itu urusan lain. Tapi bahwa dia khatam, bisa hafal Quran 30 juz. Karena apa? Difokuskan. Kalau nggak fokus, ya nggak akan bisa. Jadi bukan karena orang bebal, tapi karena kadang tidak fokus saja. Contoh lain, makanya ini kalian harus menetapkan satu tujuan. Ini katakan gini, hafal Quran 30 juz adalah tujuan kita semua. Maka saya harus ini. Apa program yang harus saya lakukan? 1 hari minimal 10 ayat. Harus hafal. Ziyadah aja, nggak mutqin. Kalau mutqin itu bonus, ziyadah aja. Nah itu harus ada program. Ada ilmu lain nggak yang mau kalian capai? Misalnya bahasa Arab. Nah, ditargetkan, misalnya sesuai dengan kurikulum yang ada di pesantren ini aja nih. Nanti kalau udah akhir belajarnya sampai kitab apa sih? Adalah selesai Nahul Wadih yang SMA aja. Nahul Wadih nggak sampai SMA. Nahul Wadih cuma sampai SMP. Oke, sampai Ajrumiyah, Mutamimah. Ya oke. Tapi rendah banget sampai situ. Katernada terlalu tinggi. Oke lah, pokoknya bisa. Nah, bisa. Ditarget itu. Nah, kebanyakan yang tidak bisa, tidak sampai karena dia tidak komitmen. Jadi target ada, komitmen yang tidak ada, makanya gagal. Ya, banyak faktor.
Tapi kalian harus berusaha. Minimal kalaupun kalian tidak sampai, minimal setengahnya aja udah bagus. Ya misal, kalian target 30 juz Al-Quran. Dapat 15 kan itu udah bagus. Ya enggak? Gitu. Tapi nggak boleh jadi pikiran itu. Nah, yang penting dapat 15 juga udah bagus. Buang pikiran itu. Karena kalau itu yang kalian pikirkan, akhirnya mentok di 15. Enggak, malah jadi 5 doang. Iya. Jadi target tuh harus, jadi biar fokus. 30 juz, 30 juz, 30 juz, 30 juz. Disitulah teori grid itu berlaku. Mirip-mirip dengan nanti ada teori lain lagi namanya law of attraction. Tapi ini teori bertentangan dengan Islam. Tapi ala kulli hal, itu tuh kadang orang barat ini dia menemukan itu dengan penelitian-penelitian. Nah, balik lagi dari grid ini tadi, si Angela ini meneliti di markas militer Amerika Serikat. Dia meneliti orang-orang tentara-tentara yang effort. Kalau tidak salah saya, pokoknya gini deh, siapa yang paling rajin berlatih supaya dapat tingkatan tertentu, dia akan cepat dapat itu kalau dia gridnya itu disusun dengan benar. Jadi saya kepikiran dengan itu tadi, semakin orang lelah, kalau tentara kan lelah, tapi kalau dia fokus, dia akan dapat. Jadi saya kepikiran tadi, kenapa Jibril memeluk Rasulullah itu mungkin dibuat lelah dulu kali, supaya fokus. Lelah supaya bisa fokus. Mungkin, wallahu alam. Ayo kita bisa explore. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan dengan cerita-cerita Nabi Adam. Dari cerita-cerita yang benar sampai cerita-cerita yang Israiliyat, sekedar tahu aja. Nanti apa itu macam-macam lah. Nanti ada khurafat-khurafat. Sekedar kita tahu. Dan itu sayangnya itu ada juga dalam kitab-kitab tafsir. Ya, terutama tafsir Al-Qurtubi misalnya, banyak benar. Dan itu ada lucunya. Nanti kita ceritakan insyaAllah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.